Halo guys, nama saya Hardi, mahasiswa Prodi Informatika dari Universitas Kristen Duta Wacana. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah soal dari Codeforces tentang Dynamic Programming, yaitu soal 416b dengan judul Art Union. Pada problem ini, terdapat sebuah serikat seni terkenal, yaitu dipanggil dengan Kalevich is Alive, yang membuat sebuah gambar, di mana serikat ini terdiri dari N pelukis dan memutuskan untuk mengorganisasikan pekerjaan mereka sebagai berikut. Setiap pelukis hanya menggunakan sebuah warna. Kemudian warna setiap pelukis berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dengan asumsi pelukis pertama hanya menggunakan warna 1, kemudian pelukis kedua hanya menggunakan warna 2, dan seterusnya. Kemudian setiap gambar terdiri dari N warna, di mana ketika menambahkan warna ke J untuk gambar ke I, membutuhkan waktu I ke J dari pelukis ke J. Dan juga ketentuan lainnya, setiap gambar akan dilukis pertama kali oleh pelukis pertama, dilanjutkan dengan pelukis kedua, dan seterusnya. Ketika pelukis ke J selesai pada gambar tersebut, maka akan dilanjutkan oleh pelukis ke J plus 1, di mana J kurang dari N. Kemudian pelukis mengerjakan gambar berdasarkan urutan tertentu. Misalnya, pelukis pertama melukis gambar pertama. Ketika selesai, dia akan melanjutkannya dengan gambar kedua, dan seterusnya. Kemudian setiap pelukis secara bersamaan hanya dapat mengerjakan satu gambar. Namun, setiap pelukis tidak perlu waktu untuk beristirahat. Ketentuan terakhir, ketika pelukis ke J menyelesaikan bagian pekerjaannya, maka gambar tersebut dapat dilanjutkan oleh pelukis selanjutnya. Waktu mulai bekerjanya adalah 0. Kemudian diminta untuk mencari waktu di mana lukisan siap untuk dijual. Setiap lukisan siap untuk dijual. Kemudian bagian input. Baris pertama terdiri dari dua integer M dan N, di mana M lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 50.000. Sedangkan N lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 5. Di mana M adalah jumlah gambar dan N adalah jumlah pelukis. Kemudian dilanjutkan deskripsi dari setiap gambar pada setiap barisnya. Setiap baris terdiri dari N integer
TI1, TI2, sampai TI ke N, di mana TI ke J lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 1000. Di mana TI ke J adalah waktu yang dibutuhkan pelukis ke J untuk menyelesaikan gambar ke I. Untuk outputnya, memprint sebuah barisan dari M integer R1, R2, sampai dengan Rm, di mana R ke I adalah waktu ketika pelukis ke N menyelesaikan pekerjaannya pada gambar ke I. Kemudian test case kedua, terdapat 4 gambar dan 2 pelukis. Untuk gambar pertama, pelukis 1 dapat menyelesaikannya dalam waktu 2 satuan waktu. Pelukis kedua 5 satuan waktu. Untuk gambar kedua, pelukis pertama 3 satuan waktu. Pelukis kedua 1 satuan waktu. Untuk pelukis gambar ketiga, pelukis pertama membutuhkan 5 satuan waktu dan pelukis kedua membutuhkan 3 satuan waktu. Untuk gambar keempat, pelukis pertama membutuhkan 10 satuan waktu dan pelukis kedua membutuhkan 1 satuan waktu. Outputnya, gambar pertama selesai pada waktu ke-7, gambar kedua selesai pada waktu ke-8, gambar ketiga pada waktu ke-13, gambar keempat pada waktu ke-21. Kenapa problem ini disebut sebagai problem dynamic programming? Karena pada problem ini, waktu yang dibutuhkan pelukis selanjutnya untuk melakukan atau memulai pekerjaannya bergantung pada waktu selesai pelukis sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. Berikut ini merupakan tabel waktu yang dibutuhkan setiap pelukis untuk mengerjakan bagiannya pada setiap gambar. Ini merupakan waktu selesai setiap lukis pada setiap gambar. Karena waktu mulainya adalah 0, maka pelukis pertama akan menyelesaikan bagiannya pada gambar pertama pada saat satuan waktu 3, di mana hasil itu didapat dari waktu mulai ditambah lama mengerjakan. Kemudian, pelukis kedua akan melanjutkannya. Setelah pelukis pertama menyelesaikan pekerjaannya. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Kemudian dilanjutkan oleh pelukis ketiga. Yang memulainya bergantung pada waktu selesai dari pelukis kedua. Kemudian, pelukis pertama akan melanjutkan gambar kedua berdasarkan waktu selesainya pada bagian pekerjaan pertamanya. Kemudian, pelukis kedua akan melanjutkan pekerjaannya pada gambar kedua. Nilai 22 didapat dari waktu maksimum yang dibutuhkan pelukis kedua antara dia menyelesaikan pekerjaannya yang pertama atau
waktu dari pelukis pertama menyelesaikan pekerjaannya. Nilai yang diambil adalah nilai maksimum dari dua ini. Kemudian ditambahkan lama waktu mengerjakan. Jadi yang diambil 12 ditambah 10 yang menghasilkan 22. Kemudian begitu juga untuk yang pelukis ketiga. Membutuhkan waktu dari pelukis kedua dan pelukis pekerjaan pelukis ketiga sebelumnya. Disinilah letak overlapping subproblemnya, di mana nilai 3 ini contohnya dibutuhkan pada kolom selanjutnya dan baris selanjutnya. Dari sini kita dapat melihat sebuah pola di mana untuk baris pertama pelukis 2 membutuhkan waktu selesai pelukis pertama. Kemudian pelukis ketiga membutuhkan waktu selesai pelukis kedua. Kemudian untuk gambar kedua, pelukis pertama membutuhkan waktu selesainya pada lukisan pertama. Kemudian lukisan ketiga membutuhkan waktu selesai lukisan kedua. Untuk kolom selanjutnya membutuhkan nilai dari 2 sel ini, di mana nilai yang diambil adalah nilai yang terbesar. Kemudian untuk waktu selesai setiap lukisan dapat dilihat pada pelukis terakhir. Untuk lukisan pertama selesai pada waktu 16, lukisan kedua waktu 30, lukisan ketiga waktu 37. Selanjutnya bagian penjelasan algoritma dan coding. Untuk algoritmanya, pertama-tama kita melakukan input untuk masukkan nilai waktu yang dibutuhkan setiap lukis untuk menyelesaikan setiap gambar. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan waktu yang dibutuhkan setiap lukis mengerjakan pekerjaannya berdasarkan pekerjaan sebelumnya atau pelukis sebelumnya, di mana waktu tersebut diambil waktu yang terbesar. Kemudian melakukan output waktu selesai setiap lukisan berdasarkan pelukis terakhir. Selanjutnya bagian codingnya. Pertama kita mendeklarasikan sebuah variabel memo dan pen yang bertipe vector of integer, di mana memo digunakan untuk menyimpan nilai-nilai waktu finish,
atau implementasi dari dynamic programming-nya. Kemudian pen untuk menyimpan nilai waktu yang dibutuhkan setiap pelukis untuk menyelesaikan setiap gambar. Kemudian pada fungsi main mendeklarasikan dua buah variabel n dan n, di mana n digunakan untuk menyimpan nilai dari jumlah gambar dan m jumlah pelukis. Lakukan input, kemudian melakukan resize untuk variabel memo dan pen sebesar n. Kemudian melakukan perulangan. Pertama-tama melakukan resize kembali untuk elemen ke i dari pen sebesar m. Begitu juga dengan memo ke i sebesar m. Kemudian dilanjutkan melakukan perulangan sebanyak m kali untuk memasukkan nilai dari waktu yang dibutuhkan oleh setiap untuk menentukan waktu finish setiap lukis. Pertama, pendeklarasian sebuah variabel b untuk menentukan baris sebelumnya, atau yang dibutuhkan pelukis saat ini untuk menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Kemudian baris K merupakan kolom sebelumnya, mengambil nilai terbesar dari kolom sebelumnya atau 0. Merupakan sebuah variabel untuk menyimpan indeks tersebut. Kemudian melakukan memoisasi, memo i ke j, di mana nilai yang diambil adalah memo ke b ke j, atau memo i ke k, nilai maksimumnya ditambahkan dengan nilai dari pen ke i ke j. Kemudian melakukan output memo ke i m-1, atau waktu finish untuk lukisan ke i berdasarkan nilai waktu pelukis terakhir. Sekian dan terima kasih.